Mas, ojo terlalu mepet, bahaya soalnya nggak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi ya di Sanju TV. Oke, hari ini lagi di Bromo dan menuju arah pulang, menuju arah Malang. Nah, ini di sekitar ini adalah Bukit Teletabis. Di sebelah kanan itu yang sempat waktu itu ada viral ya, sepasang yang sedang prewedding yang menyalakan flare di area Bukit Bromo yang menghabiskan puluhan atau ratusan hektar. Nah, ini banyak sekali jeep di sini yang sedang menunggu para pesertanya yang sedang berfotoria. Oke, bila teman-teman di sini yang belum pada subscribe, please dukungannya untuk menekan tombol subscribe, like, dan komennya. Dan ikuti terus video ini sampai selesai, karena di video ini ada hal-hal yang bikin jantungan gitu ya, karena jalurnya itu sangat ekstrim. Nah, di depan ini ya, ini kan ada pertigaan. Pertigaan ini yang arah ke kiri itu adalah arah ke Gunung Semeru. Nah, itu jalannya ke sana, jalannya itu bagus ya. Ini sempat macet karena ini adalah musim liburan, jadi banyak yang berwisata ke arah Bromo. Oke, di depanku itu ada sebuah rumah makan yang view-nya itu menghadap ke Gunung Bromo, view-nya itu. Nah, di sebelah kiri aku itu ada Gunung Semeru yang sedang demam, sedang batuk, mengeluarkan asapnya. Jadi waktu itu gunungnya itu sempat ditutup, Gunung Semerunya, jangan didaki. Nah, itu ada pusat oleh-oleh juga, ada bunga edelweiss dan lain-lain. Nah, ini nih tegang nih di sini nih. Ini adalah jurang ya. Bawahnya itu ada jurang yang dalam banget. Aku duduknya itu sebelah kiri mobil. Tuh, ini jurang ya. Bawahnya itu jurang. Nah, ini jalannya itu harus bergantian karena jalannya itu sempit. Nah, ini ada belokan juga, turunan tajam. Astagfirullah. Jadi untuk melewati area ini harus pelan-pelan dan kalau bisa gantian satu-satu karena jalannya itu sempit. Tampak ada motor juga yang ke arah Bromo. Berapa mau ke Bromo ya, Pak? Apa? Berapa mau ke Bromo? Iya. Oh, ada yang siang. Iya, ada siang. Ada siang-siang. Untuk teman-teman yang sempat nanya boleh nggak pakai mobil pribadi ke Bromo, jawabannya itu nggak boleh. Untuk area Bromonya itu nggak boleh dimasuki kecuali mobil jeep yang sudah teruji gitu ya. Jadi drivernya itu udah teruji, yang sudah teruji saja yang bisa masuk ke area Bromo. Jadi kalau ada yang memakai mobil pribadi, ya itu ditaruh di tempat parkir yang ada rumah makan yang ada di puncak tadi, yang sempat ada pertigaan yang ke arah Semeru. Nah, itu oke. Ini lanjut lagi, ini di perjalanan.
Bagaimana untuk yang membawa motor? Apakah bisa? Jawabannya itu bisa, cuma untuk disarankan itu pakai motor trail ya. Pakai motor trail, jadi karena di area Bromo itu banyak lautan pasir yang bakal kesusahan kalau pakai motor. Karena ada yang didorong, ada yang mati mesin, ada yang lah apapun itu ya. Waktu itu kan tonton di perjalananku saat di part 1 sama part 2, di situ ada orang yang motornya mogok di lautan pasir juga ada. Nah, untuk memakai motor matic juga itu, kalau motor matic itu tidak disarankan ya, karena ini perjalanannya itu turun terus ya, ini jalannya itu turun terus kalau ke arah Bromonya itu nanjak terus, kalau pulangnya itu turun terus, jadi takutnya itu remblong. Karena banyak kejadian orang-orang yang pakai motor matic remnya pada blong. Oke, jika teman-teman yang tanya berapa sih sewa Jeep ke Bromo, waktu itu aku dari Malang ya, sewanya itu aku ikut yang open trip. Jadi open trip itu paket wisata yang berbarengan sama peserta lain. Aku pakai paket yang ya open trip itu harganya itu 250.000. Itu tidak sama dengan dokumentasi. Kalau mau dokumentasi itu nambah 50.000, jadi per orangnya itu 300.000. Kalau mau tidak ingin bercampur dengan orang-orang lain, bisa pilih paket privat, harganya itu 1 jutaan lebih, kalau nggak salah 1.350.000 kalau nggak salah ya. Itu kalau privat itu lebih enak, lebih nyaman. Mas, aja terlalu mepet, bahaya soalnya nggak terus. No aswe, maju. Totalnya ini. Nah, untuk rute perjalanan open trip itu, pertama itu jam 12 malam itu dijemput di hotel masing-masing dan menjemput juga peserta lainnya itu. Nah, setelah itu kumpul di base camp sampai jam 1 atau jam setengah 2-an. Lalu kita berdoa dulu sebelum berangkat ke Bromo dan mengganti mobil Jeep. Lalu kita berangkat dari base camp itu jam 2-an, berangkat menuju Bromo. Lalu sampai Bromo itu sekitar jam 3-an atau jam 4 kurang ya. Jam 4 kurangan kita langsung menuju Sunrise Point untuk melihat sunrise. Setelah sampai sunrise itu kita beristirahat sejenak, lalu sholat subuh. Setelah sholat subuh lalu kita menuju ke Sunrise Point-nya. Nah, di sana itu kita bisa foto-foto bersama, dan setelah itu sekitar jam 7-an kita langsung turun, lalu kita menuju area pelataran Gunung Bromo. Kita langsung menuju Gunung Widodaren yang di sebelah Gunung Bromonya itu. Lalu kita foto-foto bersama
Dan setelah itu kita berangkat lagi ke mana ya? Oh iya, ke kawah Gunung Bromo. Nah di kawah Gunung Bromo itu kita cuma dikasih 1 jam. Jadi gimana ya, jadi kita itu nggak puas ya kalau pesan open trip itu, karena open trip itu jadi waktunya terbatas, nggak sepuasnya kita berada di Bromo. Jadi untuk mencapai puncaknya saja itu susah ya, karena waktunya nggak cukup. Waktu itu pernah ya saya itu langsung menuju puncaknya, tapi gak sampai puncak, waktunya itu udah sampai udah setengah jam lagi perjalanan dari parkiran sampai di bawah puncaknya itu, sebelum ke gunungnya itu, Gunung Bromonya itu. Jadi waktunya itu 30 menit. Jadi kalau kita pulang lagi udah habis itu waktunya. Jadi kita nggak bisa ke puncaknya, karena kalau sampai waktunya bertambah gitu 1 jam lebih kita datangnya, jadi kita nggak bisa ke area wisata tempat yang lainnya. Jadi kita pulang lagi, kita balik lagi ke parkiran. Nah setelah itu kita menuju pasir berbisik. Di sana itu banyak banget pasir berbisik. Maksudnya banyak banget pasir-pasir, lautan pasir, nggak ada apa-apa. Di situ katanya itu pasir berbisik itu pasir yang dulunya itu kalau kena angin itu bersuara seperti gitu, berbisik-bisik gitu ya, kata drivernya itu juga. Nah kalau sekarang itu semakin berkurang mendesis-desisnya itu. Nah setelah kita foto-foto ya di lautan pasir, kita langsung menuju ke Teletubbies. Di Teletubbies itu kita cuma sebentar aja di Teletubbies. Kita cuman pipis aja gitu ya, nggak sampai berlama-lama di Teletubbies. Karena apa? Karena banyak banget angin-angin yang bertebangan membawa debu, jadi tidak disarankan untuk berlama-lama di area Teletubbies. Nah setelah itu kita langsung menuju ke area savana, wisata terakhir kita. Nah di area savana itu kita jam 10-an kita berada di area savana. Kita foto-foto bersama, karena saat itu lagi kemarau, jadi rumput-rumputnya itu pada kering. Kalau musim hujan mungkin hijau-hijau ya, jadi cantik view-nya juga. Oke, setelah sampai savana, kita menuju pulang. Nah ini adalah perjalanan pulang kita ke base camp. Nah di base camp itu juga nanti kita dijemput oleh driver mobil biasa. Nah ini ada mobil yang mogok ya. Kalau nggak kuat turunin dulu mas. Nah untuk yang tanya tiketnya itu harganya itu kalau nggak salah berapa ya, karena aku itu ikut open trip jadi nggak tahu ya. Tapi kata drivernya itu kalau tiketnya itu 40-an ribu kalau offline. Kalau online itu biasanya lebih murah daripada beli offline. Jadi bisa dibeli di online, bisa beli offline, mana yang lebih praktis silahkan dipilih saja. Oke, tak terasa sudah sampai base camp. Nah ini adalah perjalanan tripku ke Bromo. Semoga menginspirasi dan semoga sedikit terbantu untuk reviewnya. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komennya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.